Kita minta itu karena diperintah. Ud'uni, perintah itu bukan anjuran. Ud'uni, minta sama saya, panggil saya. Astajib lakum, aku jawab panggilanmu, aku kasih yang kamu minta. Tapi ada bintang kecil di situ. Syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku. Di sini dijelaskan oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah, kalau kamu udah minta sungguh-sungguh, nah syaratnya itu ma'al ilhah fid du'a. Syaratnya orang minta diantaranya biar terkabul. Maka sebelum kita itu nanya, kenapa ya kok belum terkabul? Sebelum nanya itu, maka tanya dulu sama diri kita, syaratnya udah dipenuhi belum? Contoh, saya registrasi ke bank syariah, ya registrasi. Kemudian saya mau masuk ke akun saya, maka di situ ada yang namanya pengenalan wajah, ya pengenalan wajah. Sudah noleh kanan, noleh kiri, ke atas, ini gagal. Noleh kanan, noleh kiri, ke atas, gagal. Jangan marah sama aplikasinya. Aplikasinya jangan. Cek dulu penjelasannya aplikasinya udah dijalankan belum. Hendaknya Anda melakukan pengenalan wajah di area yang cahayanya cukup. Ya, cahayanya cukup, jaringan internetnya bagus. Kalau syarat-syarat itu sudah semuanya kita penuhi, baru kita boleh nanya. Kita boleh nanya, kenapa ya? Bukan protes ya. Kenapa ya kira-kira kok saat ini belum terkabul? Kenapa? Itu tataran awam. Tapi kalau tatarannya sudah khusus lain. Kita masuk awam dulu aja ya, yang khusus nanti belakangan. Ya, awam dulu. Nanya. Boleh nanya, tapi jangan jadi Tuhan. Ya Allah, kok nggak dikabulin kenapa? Kurang apa saya? Ini kurang ajar. Nggak boleh. Maka ketika kita mau doa, di sini Ibnu Athaillah menjelaskan ma'al ilhah, sudah sungguh-sungguh ngedor langit, tapi kok nggak turun karunia. Ilhah fid du'a. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan SAW, sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang kalau minta dia itu ngujek-ngujek gitu loh. Ilhah itu bahasa Jawanya ngujek-ngujek. Bahasa Indonesianya apa? Saya agak kesulitan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Karena kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sungguh-sungguh. Iya, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu kalau dalam bahasa Arab ijtihad. Bukan ilhah. Ilhah itu bukan sungguh-sungguh, di atasnya sungguh-sungguh. Ngujek-ngujek. Ngujek-ngujek itu bahasa Indonesianya apa, Bu? Bu, merengek-rengek. Iya, merengek-rengek. Merengek-rengek boleh, agak mirip, tapi lebih dalam dari merengek-rengek, betul ya? Allah tuh suka kepada seorang hamba kalau minta merengek-rengek. Gak pernah berhenti. Terus ngoyak, nah itu, terus mengejar kalau minta. Ilhah itu. Kalau minta terus mengejar. Pertanyaannya, selama ini kamu kalau minta sama Allah terus ngejar Allah enggak? Habis sholat aja suruh minta lupa kok. Kakek gaya. Yang namanya mengejar-ngejar nih contoh. Ya, ini ada Mas Danang dari PSI nih depan saya nih. Misal saya mau beli mobil atau motor pakai kredit BSI Syariah misalnya. Kemudian saya nanya, Mas, PO-nya bisa hari ini keluar enggak? Beliau jawab, insya Allah misalnya. Kalau saya ngujek-ngujek itu, 10 menit kemudian saya WA lagi, gimana Mas progresnya gimana? 10 menit kemudian saya WA lagi, sudah sampai di mana? Tak teleponi terus. Nah kalau manusia mungkin ya rodok sebel ya. Kok yang ngono ya, mbok sabar didik manusia, itu Pak, wajar, cuman Mas Danang enggak, siap gitu. Nah Allah Ta'ala suka kepada hamba yang kalau minta itu ngejar-ngejar Allah gitu loh. Ya Allah, ngejar-ngejar dengan senang, gimana ya Allah? Ya Allah, terus minta, ngucek-ngucek, ngejar-ngejar. Pertanyaannya, selama ini kita kalau minta sama Allah udah ngejar-ngejar belum? Jujur, sudah belum?
Belum, maka syarat pertama pun sudah gagal, gitu kok protes. Kenapa ya doa saya kok belum dikabulkan? Jadi sebetulnya kalau kita mau fair, mau jujur, doa kita ini tidak dikabulkan itu bukan karena Allah nggak mengabulkan, tapi karena sistemnya Allah nggak dijalankan. Allah perintahkan, ada aturannya, ikuti. Makananmu harus halal, tubuhmu nggak ada boleh yang menempel yang haram, pakaiannya harus halal, termasuk pakaian itu yang melekat semua di tubuh. Kalau pakai kacamata, kacamatanya harus halal. Pakai sabuk, sabuknya nggak boleh mengandung yang haram. Lah kalau sabuknya kulit babi, kalau nyangklong tas, tasnya terbuat dari kulit babi atau sesuatu yang najis, yang haram, bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Syarat dan ketentuan tidak diikuti. Makanya saya pengen sampaikan kepada diri saya dan antum semuanya, sebelum berdoa itu ya yuk cek betul kesiapan kita, jangan sampai bolak-balik ditolak.